Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa di kajian siang dalam pembahasan insyaallah, yaitu pembahasan tentang masalah akidah, masalah tauhid yang dijadikan rujukan kitab adalah kitab Sahih Bukhari, yaitu bagian akhir dari kitab Sahih Bukhari. Artinya pembahasan terakhir dari kitab Sahih Bukhari, di mana Imam Ibnu Hajar atau Imam Bukhari, artinya sebagai usul dari kitab ini, itu membahas dari mulai ya kitab wahyu, kemudian kitabul iman, kemudian kitabul ilmi, kemudian setelah itu adalah berkaitan dengan kitab sholat, setelahnya kemudian sampai di ujung pembahasan dari kitab ini apa yang kita kenal dengan kitab tauhid. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan kitab Sahih Bukhari ini ya tentunya dimulai tentang kitab wahyu, karena tentunya yang dibahas tentunya adalah wahyu, ya, yaitu khususnya di sini adalah wahyu yang kedua, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diakhiri dengan kitab tauhid, dan ini adalah hal yang paling agung dalam pembahasan tentang dinul Islam, pembahasan tentang Al-Quran, demikian juga tentang pembahasan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah masuk di pembahasan yang kedua sekarang, yaitu kitab tauhid ini kitab yang ke-97. Artinya judul besarnya adalah ke-97 bab, ya, kitab pembahasan, dan kita masuk di bab yang kedua, di bab kitab tauhid ini, di mana bab yang pertama itu membahas secara global tentang masalah tauhid uluhiyah, bahwa semua para nabi, semua para rasul itu menyeru kepada tauhid. Oleh sebab itu bab yang pertama ini dikatakan babu maja'a fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah. Itu bab ya yang menjelaskan seruan baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan, itu maksudnya Imam Bukhari membawakan hadis yang kita kenal dengan hadis Abdullah bin Abbas, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, di mana kaum yang didakwahi oleh beliau adalah sekelompok dari kaum Yahudi. Nah, potongan hadisnya kita udah baca dulu. Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Waliyakun awala ma tad'uhum ilaihim ayyuhidullaha. Di mana di dalam hadis ini dikatakan, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah seruan yang pertama kepada mereka, artinya bentuk ajakan, isi ajakan yang pertamanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus juga dengan tauhidnya. Kemudian hadis yang kedua dijelaskan, yaitu hadis Mu'adz, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Mu'adz waktu itu berada di atas kendaraannya,
di atas, artinya kendaraannya di waktu itu di atas himarnya, di mana beliau berkata, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah kepada hambanya? Maka dijelaskan hak Allah kepada hambanya itu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar hamba manusia itu beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh mu'allif adalah inti dari surah yang dinamakan surah Tauhid. Ya, secara khusus itu surah yaitu 3 sebelum akhir, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan tentunya ini adalah pokok dakwah para nabi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani budullaha wajtanibut tagut. Nah, kemudian Imam Bukhari membahas bab yang kedua, dan ini yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini untuk memulai kembali. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau memiliki kitab Sahih Bukhari ya di rumah, maka lihatlah jilid terakhir ya, atau mungkin punya Fathul Bari atau apa saja. Ambil bagian terakhir. Ya, kalau mungkin yang ada di berada di handphone ataupun mungkin laptop, lihatlah mungkin kalau punya kitab-kitab hadis yang khusus Imam Bukhari, nanti lihat di bagian terakhir dari pembahasan kitab Sahih Bukhari, yaitu tentang kitab Tauhid. Kita akan bahas bab yang kedua. Dan bab yang kedua ini akan berbicara tentang masalah Tauhid Asma dan Sifat, yaitu mengenal bagaimana mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala babu qaulillahi ta'ala Qulidullaha awidur rahmana ayyama tad'una falahul asmaul husna. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad. Qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid ibn Wahbin wa Abi Dhubyan an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu ma la yarham an-nasa. Wa qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Nu'man. Qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Asimil Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Usamata ibn Zaidin qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rasulun ihda banatihi yad'uhu ila ibniha fil mauti wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma famurha faltastabir wal tahtasib. Fa'adatir rasulu annaha aksamat liya'tiyanaha. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal. Wa dhufi'a as-sabyu ilaihi wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annaha fi shannin. Fa fadat aynahu fa qala lahu Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza hadhihi ar-rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ya. Bab ini adalah bab yang sangat agung. Imam Bukhari mengetengahkan poin penting dalam kitab Sahih Bukhari ini, di mana bab yang pertama menjelaskan tentang hakikat tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi ta'ala beribadah, yaitu kewajiban mengesahkan Allah dengan ibadah.
maka Imam Bukhari hanya mengetengahkan satu bab. Hal itu karena berkaitan dengan tauhid uluhiyah, itu telah tersentuh dalam sejumlah bab sebelumnya, termasuk dalam Kitabul Iman dan kitab-kitab yang lainnya. Artinya tentang bagaimana iman kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu telah sekian poin dibahas di bab-bab berikutnya ataupun di kitab-kitab berikutnya. Maka sebagian besar kitab tauhid yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang mulia ini adalah berkaitan dengan tentang iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita mengetahui bahwa iman kepada Allah ya dirinci oleh para ulama. Jadi ketika kita ditanya bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita beriman kepada Allah, termasuk bagaimana kita mengagungkan Allah. Nah, beriman kepada Allah itu kalau kita rinci dan ditafsir sebagaimana perincian yang ada dalam Quran, sebagaimana juga perincian yang ada dalam sunnah Nabi SAW, atau perincian itu ada dalam ungkapan-ungkapan para ulama kita. Maka iman kepada Allah itu ya disebutkan dalam 4 rukun. Yaitu al-iman biwujudihi, iman kepada adanya Allah. Dan iman kepada adanya Allah Ta'ala tentunya dalilnya itu nakli-akli. Jadi nakli, secara nakal kita tahu kan bahwa Allah memperkenalkan diri dalam satu surah yang dinamakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Kemudian dari mulai surah Al-Fatihah kan jelas Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu jelas Allah mengetengahkan, artinya mengetengahkan ayat yang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga ada ayat yang dinamakan a'zamu ayat, yaitu yang dinamakan dengan ayat kursi. Ya, tentunya itu semuanya berkonsekuensi menetapkan adanya wujud Allah. Yaitu apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ya, al-hayyu al-qayyum. Semuanya itu. Nah, kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyatihi. Beriman bahwa Allah sebagai Rabb. Yang mencakup maknanya itu Allah huwa al-khaliqu al-mudabbiru, ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khaliqu, ya, al-maliku, al-mudabbir. Bahwa Allah itu yang mencipta, artinya yang mencipta seluruh alam semesta. Allah khaliqu kulli syai'in. Al-mudabbir, Allah yang mengatur semuanya, yaitu Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Allah sebagai Rabb pengatur. Kemudian Allah sebagai pemilik, artinya pemilik alam semesta ini, yang memiliki semuanya, yang memiliki sehat, memiliki semuanya, hidup mati adalah Allah Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, maka ini keimanan yang wajib kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Maka ini dalam ruang lingkup maknanya adalah tauhid rububiyah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tauhid itu atau iman kepada Allah itu berarti adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Itu beriman bahwa Allah sebagai makhluk, al-ma'bud. Allah itu yang disembah, yang berhak disembah, dan yang selainnya adalah batil. Ya, di sini adalah wajibnya kita beribadah kepada Allah. Nah, di dalam ayat Al-Quran jelas, ya, seruan yang pertama yang ada dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Kemudian dalam surah Al-Fatihah jelas ada ayat di tengah-tengah, 3 ayat pujian kepada Allah, 3 yang setelahnya adalah kita meminta munajat kepada Allah Ta'ala, berdoa, meminta petunjuk, yaitu
7 ayat yang dinamakan Sab'ul Matsani. 3 ayat adalah kita memuji kepada Allah. 3 ayat berikutnya kita meminta kepada Allah. Dan ayat pertengahannya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian ayat juga al-ikhlas, yaitu al-ikhlas jenis yang kedua, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti orang mukmin itu yang mengimani Allah hanya beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah itu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu ditentukan dengan kesempurnaan namanya, juga ditentukan dengan kesempurnaan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah yang kita akan bahas dari pembahasan berikutnya. Nah, 3 bahasan sebelumnya, beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala, maka walaupun akan dibahas nanti secara tersentuh oleh bahasan ini, tetapi sejumlah masalah yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu setelah ini adalah berkaitan dengan tauhid asma dan sifatnya. Konsekuensinya bahwa seseorang tidak dikatakan mukmin sehingga mengimani 4 rukun tadi. Jadi kalau orang mengingkari rububiyah Allah, jelas kafir gitu. Atau juga mengingkari satu nama saja di antara nama Allah yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Maka tentunya masuk kepada ayat apa tu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ya. Wa takfuruna bi ba'd. Nah, Imam Bukhari membawakan ayat yaitu dalam surah Al-Isra ayat 110 dan membawakan 2 hadis, yaitu hadis Jarir ibnu Abdullah dan hadis kisah tentang Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma, ya. Nah, ayat yang mulia ini dan hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, ya, secara pokok artinya bisa dikatakan dalilnya ada dalil pokok, dalil yang utama untuk berbicara tentang penetapan nama dan penetapan apa? Sifat. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Bab firman Allah Ta'ala. Qul ud'ullaha ud'ur rahman ayyama tad'una falahul al-asmaul husna. Ya. Qul tentunya di sini adalah kata-kata yang dinamakan amr, yaitu perintah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Yang pertama diseru di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Muhammad, ya, katakanlah. Katakan kepada siapa oleh nabi kita? Tentunya kepada manusia yang ada di waktu itu, tentunya selain sahabat, tentunya yang dihitungkan Nabi SAW berdakwah, ini adalah orang-orang kufar Quraisy. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang harus disampaikan oleh Nabi SAW? Kalau kamu berdoa, gitu kan, maknanya, ya, maka sebutlah nama Allah. Berarti dikatakan kalau dalam bahasa kita berarti ya Allah. Ya. Kemudian serulah, panggillah juga dengan nama Ar-Rahman. Berarti identiknya kita mengatakan ya Rahman. Ya Rahman. Ya. Maka Allah menyebutkan di ujung bagian ayat ini falahu
al-asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Falahul al-asmaul husna. Ya, jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bab ini Imam Bukhari itu meletakkan kaidah ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Dalam menetapkan nama-nama Allah, dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, ayat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, ya, bahwa orang-orang kufar Quraisy itu mengingkari nama Rahman. Jadi orang-orang kufar Quraisy itu mengingkari, artinya tidak mengimani nama Rahman. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Rahman. Artinya salah satunya adalah mengkufuri nama Rahman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian disebutkan dalam kisah yang lain bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, jadi ketika Nabi SAW dengan para sahabat itu akan melakukan perdamaian yang dikenal dengan perdamaian Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi SAW dengan para sahabat itu datang dari Mekah, itu ingin untuk menunaikan ibadah umroh, ya, tapi dicekal, dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy di tempat yang sekarang dikenal dengan tempat perdamaian Hudaybiyah. Nah, maka disebutkan di situ ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan perjanjian, artinya ketika akan melakukan perjanjian dengan orang-orang kufar Quraisy, ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada siapa? Kepada katib. Jadi sekretaris yang akan membuat perjanjian itu. Jadi pihak pertama adalah Rasul, pihak kedua adalah orang kufar Quraisy. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam sejarah itu, jadi dalam risalah itu, di dalam risalah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulislah, gitu. Ya, tulislah kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kenal adalah dengan istilah basmalah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh katib, ya, untuk menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ dikatakan pihak pertama Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. Nah, kemudian dikisahkan bahwa mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapus dua perkara yang diantaranya dihapus di situ. Yang pertama kata-kata Rahman. Jadi kata-kata Rahman apa itu dibuang, ya. Sebagaimana disebutkan juga dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat 33, bahwa di situ dikatakan walaula ayyakunan nas ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani. Ya. Jadi memang mereka dikatakan orang-orang kufar Quraisy itu mengingkari kepada nama yang dinamakan dengan nama Rahman. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'du, ya. Surat Ar-Ra'du ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummah qad khalat min qablihim litatlu alaihim alladzi auhayna ilaika
wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Jadi ini sebagian kisah tentang nama Rahman ya. Jadi nama Rahman itu salah satu nama yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy ya, yang merupakan di situ penjegal dakwah baginda Rasulullah di saat itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk sekilas tadi mengingat bahwa ketika Nabi SAW akan menulis perjanjian itu dengan orang-orang kufar Quraisy, maka di situ juga ada nama yang diingkari mereka, yaitu apa yang kita kenal dengan di situ Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan hapus juga Rasulullah, cukup Muhammad ibnu Abdullah. Sebab kalau ini tertulis berarti kami mengakui dan kami tidak mengakui kerasulannya. Nah, tapi itu mungkin bukan bagian yang terpenting bagi kita di sini. Nah, Imam Bukhari mengetengahkan ayat ini dalam bab nama dan sifat. Ya. Itu untuk menjelaskan poin penting. Pertama, wajibnya mengimani kepada seluruh nama Allah gitu. Yaitu nama-nama yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Itu poin pokoknya. Sebelum saya menjelaskan tentang kaidah ini. Ya. Kenapa? Karena ayat ini diturunkan dalam rangka menjelaskan bantahan kepada orang-orang kufar Quraisy yang mereka ya mengingkari nama itu. Nah, maka disebutkan kalau mengingkari nama Rahman itu sama seperti mengingkari nama Allah gitu. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi karena seluruh nama Allah wajib kita imani. Apa yang ditetapkan Allah di dalam Quran, apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnah wajib kita imani. Tidak boleh kita memisahkan satu nama dengan nama Allah yang lainnya. Nah, kemudian sisi yang kedua dari poin yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang bab ini, maka nama-nama Allah itu banyak. Nah, tapi dalam sebuah kaidah yang harus dipahami oleh kaum muslimin apa? Bahwa semua nama Allah itu menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Jadi menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu apa? Allah. Yang mana saya nanti akan menjelaskan di sini. Jadi akan menjelaskan di sini. Dalam arti kaidah Ahlus Sunnah itu apa? Asmaullah a'lam wa awsaf. Setiap nama Allah menunjukkan kepada yang satu adalah Allah. Dan menunjukkan kepada sifat yang dikandung oleh setiap nama itu. Dalam arti kalau orang mengatakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razik, Ya Al-Ghafur, Ya Sami, Ya Al-Basir, Ya Al-Ajiz. Ya mungkin kita sering melihat di jilid Quran itu nama-nama Allah ya, seperti mungkin tertera kita di sini ada nama-nama Allah ya. Ya, yang dikenal dengan oleh kita nama-nama Allah yang 99 yang sering ditulis ada 99 nama. Nah, maka Imam Bukhari di sini ingin menunjukkan dua hal penting. Hal yang pertama, bahwa kita wajib mengimani kepada seluruh nama Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan falahu al-asmaul husna. Jadi bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Dengan nama yang mana saja kita menyeru Allah, berarti ya menyeru Allah. Ya, karena setiap nama menunjukkan kepada zat yang satu adalah Allah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari pun ingin menjelaskan di sini poin penting juga bahwa mengingkari dan mengkufuri kepada salah satu nama Allah berkonsekuensi seperti mengkufuri semuanya. Jadi kalau udah jelas-jelas itu adalah nama Allah, kemudian diingkari oleh seseorang bahwa itu adalah bukan nama Allah dan enggak mau menerima dan tidak menetapkan, maka itu adalah sama hukumnya adalah kafir. Kenapa? Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi
wa takfuruna bi ba'd. Jadi kalau orang mengatakan Allah itu kan alam libari, tentunya adalah nama untuk Allah. Kemudian apa? As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur, buahnya. Ini nama Allah. Tapi ada orang mengatakan saya tidak mengimani nama Rahman. Saya tidak akan menetapkan nama Rahman. Saya tidak akan menetapkan nama Rahim. Maka pengingkaran kepada salah satu di antara nama Allah, ya setelah sepakat itu adalah ayatnya menunjukkan kepada nama Allah, maka dia adalah kafir. Sama seperti mengingkari yang lainnya. Karena tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa apa? Dipisahkan. Nah, itu poin yang kedua. Dari mana? Dari kisah bahwa ayat ini diturunkan, salah satunya di mana disebutkan dalam sejumlah ayat tadi, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 itu dikatakan bahwa Nabi SAW itu diutus kepada satu kelompok orang yang mereka mengkufuri nama Rahman. Nama Rahman. Nah, kemudian poin yang ketiga, Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita kaidah yang sangat agung, yaitu tentang kaidah dalam berdoa. Bahwa ketika kita berdoa, maka hendaklah kita menyeru, meminta kepada Allah dengan namanya. Jadi menyeru, meminta kepada Allah dengan namanya. Kenapa? Ayatnya jelas. Fa'alahu al-asma'ul husna. Jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik. Ayyama tad'una. Nah, maka berarti kalau kita menyeru dengan salah satu di antara yang kita tahu dari 99 nama, ya, karena nama Allah sebenarnya banyak gitu. Tapi mungkin yang kita kenal dari yang sering ada dalilnya dari 99 itu, ketika orang itu menyeru dengan salah satu nama yang 99, yaitu dia menyeru Allah Ta'ala. Berdoa dengan menyebutkan nama-nama. Panggillah Allah dengan namanya. Serulah Allah Ta'ala dengan namanya. Memintalah kepada Allah dengan namanya. Ya, seperti dalam contoh yang tadi kita mengatakan umpamanya ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya Razik, urzuqni, dan semisal-misal yang lainnya. Semisal yang lainnya. Nah, itu inti dari judul yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian Imam Bukhari itu membawakan dua hadis, yaitu hadis Jari bin Abdullah dan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhuma. Ya. Yang ujungnya sama di sini. Pada hadis Jari bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dikatakan di sini la yarhamullahu ma la yar'an-nas. Allah tidak menyayangi ya orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ya. Kemudian pada riwayat yang kedua, artinya riwayat yang kedua adalah dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di ujungnya dengan kisah ada sedikit berbeda. Beliau mengatakan wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi ya di antara hambanya yang memiliki sifat sayang. La yarhamullahu ma la yarhamun nas. Ya. Nah, di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan poin sangat penting. Apa? Ya, kaidahnya yaitu bahwa semua nama Allah mengandung sifat. Ya. Bahasanya saya akan kemas dengan bahasa para ulama. Ya, bahasa para ulama. Dan ini
sedikit perlu dihafal karena bagian penting dalam iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengatakan berdasarkan ayat tadi, falahul al-asmaul husna. Dikatakan asmaullahi kulluha husna. Semua nama Allah baik. Ya, kalau mungkin diterjemahkan dengan kata-kata kita maha baik. Semua nama Allah adalah baik. Atau dikatakan semua nama Allah sempurna. Kenapa dikatakan husna? Sebagaimana dalam ayat ini, wajan fu'la itu lil mubalaghah li'annaha mutabamminun li sifatin kamilah. Kenapa? Karena semua nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita katakan semua nama Allah baik, semua nama Allah husna. Kenapa dikatakan semua nama Allah adalah husna? Karena setiap nama Allah itu menunjukkan kepada sifat yang dikandung dari nama itu. Ya. Yang tidak mengandung satu kekurangan dari satu sisi pun. Ya, jadi kalau kita lihat tidak mengandung satu kekurangan dari satu sisi pun. Nah, hal ini berbeda dengan nama yang dilekatkan kepada manusia. Ya. Ketika Allah dinamai dengan nama Rahman, maka Allah memiliki sifat rahmah. Jadi memiliki sifat rahmah. Jadi Allah memiliki sifat rahmah. Ya. Kemudian ketika Allah dinamai dengan Sami, maka ditetapkanlah sifat bagi Allah as-sam'u, mendengar. Ketika Allah telah dinamai dengan Al-Basir, maka ditetapkanlah sifat basar, Allah Maha melihat. Ketika Allah ditetapkan nama Al-Alim, maka ditetapkanlah sifat ilmu, al-ilmul kamil, yaitu ilmu yang sempurna. Ketika Allah dinamai dengan Al-Hayyu, ya sebagaimana dalam ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, maka Allah disifati dengan sifat hayatun kamilah. La yusbaq bi adamin wa la yahqu bi zawalin. Tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi ini adalah kaidahnya, bahwa setiap nama Allah adalah baik. Kenapa dikatakan baik? Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat. Beda nama yang melekat kepada selain Allah, kepada makhluk. Kecuali Nabi tentunya. Makhluk selain Allah. Kita mungkin ada orang namanya Sami, tapi ternyata maaf tuli gitu. Ada orang namanya Basir, tetapi buta. Ada orang namanya Alim, tetapi bodoh. Gitu kan. Ada orang namanya Hakim, tapi zalim. Ada orang namanya Ajiz, tapi lumpuh. Gitu. Kenapa? Karena nama yang melekat kepada selain Allah, kepada makhluk, itu tidak selamanya mengandung sifat dari nama itu. Walaupun terkadang mungkin hari ini kita kan memberikan nama dengan nama baik, dengan satu harapan sifat itu melekat seperti namanya. Kan. Tapi tidak selama gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang harus kita imani, bahwa semua nama Allah dinamakan husna. Kenapa dinamakan husna? Karena nama Allah itu mengandung sifat. Nah, dari ayat ini, Qulinullaha awin urrahmana ayyama tad'una falahul asmaul husna. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan satu kaidah tadi. Asmaullah a'lamun. Wa asmaullah awsafun. Yani a'lam wa awsaf. Jadi hafal para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, asmaullahi a'lam. Asmaullahi awsaf. Kenapa dikatakan a'lam atau alam? Itu mufradnya lidhilalatiha ala dzat. Karena semua nama Allah itu menunjukkan kepada zat yang satu. Maka ketika orang itu menyeru dengan nama yang mana saja, ya ia menyeru zat yang satu adalah Allah.
Jadi bukan berarti di sana ada Tuhan Allah, ada Tuhan Rahman. Ya, enggak begitu. Yang dimaksud zat Allah itu satu, yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Rahman. Maka dengan menyeru nama yang mana saja, berarti kita sedang menyeru Allah. Nah, ini satu sisi. A'lamun. Tapi dari sisi dikatakan awsaf, bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat, maka katakanlah kita beri contoh 5 nama Allah. Ya. Yaitu Alamul Barinya Allah. Kemudian Ar-Rahman. Kemudian Al-Ghafur. Kemudian As-Sami. Kemudian Al-Basir. Katakanlah ini 4 nama selain Allah. Allah memiliki berarti sifat apa? Al-Ma'lu. Allah yang disembah. Dzul Uluhiyah. Ya, Dzul Uluhiyah. Kemudian ketika dinamai dengan Ar-Rahman, berarti Allah disifati dengan sifat rahmah yang kita akan jelaskan secara khusus ini. Sifat rahmah. Nah, kemudian ketika Allah dinamai dengan As-Sami, berarti Allah Ta'ala adalah As-Sam'u, memiliki artinya Allah Maha mendengar. Allah disifati dengan mendengar. Kemudian ketika Allah dinamai dengan Al-Ghafur, Al-Ghafar, maka ditetapkan sifat namanya Maghfirah. Nah, ketika dinamai dengan Al-Alim, maka berarti memiliki sifat Al-Ilmu. Nah, tapi sifat Allah itu sifat kamilah, sifat yang sempurna. Beda dengan sifat yang lainnya, makhluknya. Maka dikatakan walillahi al-maslul a'la, ay as-sifatul ula, as-sifatu al-kamilah. Ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, maka Allah mendengar meliputi segala sesuatu. Ya, artinya bukan seperti pendengaran makhluk terbatas, ada terhalang udah tidak mendengar. Tapi Allah mendengar ala kulli syai, mendengar segala sesuatu. Allah melihat penglihatan yang sempurna, yang tidak terhalangi dengan segala sesuatu, meliputi seluruh makhluknya, yang nampak, yang tersembunyi. Ilmu Allah yang sempurna, tidak diawali dengan tidak tahu, tidak diakhiri dengan hilangnya ilmu itu. Tetapi ilmu Allah, ilmu yang sempurna. Al-muhitu bi kulli syai, yang meliputi segala sesuatu. Nah, maghfirah Allah pun maghfirah yang sempurna. Maka di sini dikatakan, ingat, setiap nama mengandung sifat. Nah, kemudian Imam Bukhari di dalam bab ini ingin mengajarkan satu kaidah yang itu ada di sisi Ahlus Sunnah. Karena tentunya Imam Bukhari adalah imamun min a'immati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi termasuk bermadhab salaf. Artinya beliau adalah salafi. Dalam arti menisbatkan agamanya kepada salafus soleh. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, bagaimana? Nah, di sini bahwa sifat Allah, setiap nama mengandung sifat. Dan sifat Allah itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Karena sifat dzatiyah. Yaitu dikatakan bahwa Allah Ta'ala lam yazal mutasifun biha. Bahwa Allah Ta'ala terus-menerus disifati dengan sifat itu. Yaitu seperti sifat rahmah. Tapi sifat rahmah itu di dalam hadis ini menunjukkan juga sifat fi'liyah. Kenapa? Karena sifat Allah itu merahmati kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Maka di sini dikatakan la yarhamullah ma la yarham. Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak punya sifat. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak punya sayang kepada sesama manusia. Nah, berarti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin meletakkan juga, oh inilah akidah Ahlus Sunnah. Ada orang-orang dari Ahlul Kalam itu mengingkari sifat fi'liyah. Karena katanya kalau dikatakan Allah memiliki sifat fi'liyah berarti ada yang baru bagi Allah. Nah, itu keliru. Nah, di sini lihat yarham. Ya, disebutkan dengan fi'il mudhari kan? La yarham, berarti yarham. Yarhamu may yasha min ibadihi. Bahwa Allah Ta'ala
akan menyayangi hambanya yang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, dan ini adalah poin yang sangat penting di sini. Jadi sifat rahmah. Jadi sifat rahmah itu merupakan bagian yang sifat yang sangat agung. Nah, kemudian yang terakhir sebagai contoh bagian besar dari pembahasan hadis ini apa? Ya, karena mungkin sekarang ini asarnya lebih cepat gitu. Jadi kita tidak akan menyempurnakan pembahasan bab ini dengan dari berbagai sisinya. Kita akan meletakkan dulu kaidah untuk menyisakan waktu pertanyaan. Nah, di sini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan dalam menetapkan nama Allah dan menetapkan sifat Allah. Jadi menetapkan nama Allah dengan menetapkan sifat Allah. Ya. Menetapkan sifat Allah setidaknya di sini bisa dengan dua jalan. Jadi bagaimana kita menetapkan sifat Allah? Yang pertama, menetapkan sifat Allah itu dari semua nama Allah. Jadi kalau salah seorang di antara kita, seorang muslim, ingin tahu sifat Allah, maka ketahuilah nama Allah. Karena setiap nama pasti ada sifatnya. Jadi sifat yang dikandungnya. Maka dengan itu sifat Allah itu tidak bisa dikatakan umpamanya sifat sekian. Karena kalau kita menetapkan 90 nama Allah, berarti juga wajib menetapkan 99 sifat Allah. Karena dengan kaidah tadi setiap nama mengandung sifat. Ya. Sebagaimana namanya tidak terhitung, maka otomatis sifatnya juga tidak akan terhitung. Kalau kita menetapkan 99 nama, maka otomatis kita wajib menetapkan 99 sifat itu juga yang dikandung oleh setiap nama itu. Karena setiap nama mengandung sifat. Nah, sementara yang kedua, bagaimana kita menetapkan sifat Allah? Ditinjau dari perbuatan Allah. Ya. Seperti umpamanya di sini yarham, yarzuku, umpamanya dalam ayat yang lain, berarti juga menetapkan sifat rahmah itu dari fi'il. Atau langsung dari isim yang menunjukkan sifat secara langsung, durrahmah. Durrahmah. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah metode yang diletakkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam kesimpulannya setiap nama mengandung sifat. Jadi setiap nama mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini penetapan nama Ar-Rahman, penetapan sifat rahmah. Kemudian menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Kalau salah seorang di antara kita ditanya, sebutkan ayat yang menunjukkan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka sebutkanlah ayat ini, falahu al-asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Barangkali sampai di sini pembahasan utamanya. Kita akan menyisakan waktu sedikit untuk soal jawab, karena waktu asarnya tentunya sekarang cuma jam 3 kurang ya. Dipersilahkan untuk pemirsa atau pendengar radio Roja untuk bertanya. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz atas pemaparan materi dan penjelasannya. Baik pemirsa Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ajak pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk beraktivitas bersama kami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan pertama ya Ustadz. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Tadi sempat disinggung bahwa siapa saja yang mengingkari salah satu nama Allah, maka sama saja mengingkari nama-nama Allah keseluruhannya.
Maka bagaimana cara kita untuk menyikapi orang tersebut dalam bermuamalah sehari-hari? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustaz. Ya, kalau berkaitan dengan muamalah, ya mengingkari nama Allah itu. Nah, itu perlu dijelaskan dulu yang mana nama Allah yang diingkarinya. Apakah dia tahu bahwa itu nama Allah atau bukan gitu kan? Karena mungkin banyak di antara kaum muslimin hari ini ya secara umum beriman kepada nama-nama Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, nama Asmaul Husna, ya, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tetapi terkadang mungkin salah satu nama di antara nama Allah tidak diketahui. Nah, dalam hal ini tentunya bagi kita Ahlus Sunnah itu ya menyampaikan hujah terlebih dahulu, menyampaikan bahwa ini adalah nama Allah gitu. Kalau ada pengingkaran secara jelas bahwa itu adalah diingkari, kufur kepada nama Allah, nah baru itu ada hukumnya. Dan tentunya dalam masalah mengkafirkan tidak serampangan untuk mengkafirkannya. Karena beda antara hukum kepada individu dengan hukum kepada perbuatan ataupun ucapan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.